Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Pamungkas dari jurusan Ilmu Hukum. Saya akan menjawab soal tugas dari mata kuliah Hukum Agraria kelas 08. Soal yang pertama yaitu 1A. Uraikan pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Secara luas, hukum agraria merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penguasaan atas sumber daya alam tertentu, yang ini meliputi hukum tanah yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi, hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air, hukum pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan galian, hukum kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hasil hutan, hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air, hukum unsur-unsur ruang angkasa yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Hukum agraria secara sempit hanya meliputi pengelolaan tanah, yang ini artinya hanya sebatas pada hukum tanah atau pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu 1B, bagaimanakah kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajahan. Hukum agraria tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi oleh sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara. Hukum agraria bersifat dualisme, berlakunya hukum adat dan hukum barat, dan tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli. Yang 1C selanjutnya, uraikan tujuan dibentuk dan berlakunya UPA. Yang pertama yaitu meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani. Yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dalam rangka mengadakan kesatuan hukum tersebut, sudah semestinya sistem hukum yang akan diberlakunya harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Soal yang keempat yaitu D, uraikan yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Yang pertama yaitu kenasionalan, yang dapat kita temukan pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 UUPA. Dasar kenasionalan mengandung pengertian bahwa bumi, air, dan ruang angkasa yang terdapat di wilayah Republik Indonesia adalah hak bersama dari seluruh warga Indonesia, bukan semata-mata hak dari pemiliknya saja. Yang kedua yaitu tidak diakuinya asas dominion. Asas dominion adalah asas yang memandang semua tanah yang tidak dibuktikan haknya oleh orang lain merupakan milik negara. Yang ketiga yaitu diakuinya hak ulayat. Hal ini dapat kita temukan pada pasal 3 UPA. Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum adat untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggota atau guna kepentingan orang-orang luar. Yang keempat yaitu fungsi sosial dari hak tanah atas tanah. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa hak atas tanah yang ada pada seorang tidak boleh digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadinya, terlebih apabila hal tersebut merugikan masyarakat. Yang kelima yaitu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Orang asing hanya boleh mempunyai tanah hak pakai pasal 42 UPA, sedangkan badan hukum dipandang tidak perlu mempunyai hak milik, tetapi cukup hak-hak lainnya. Nomor 6 yaitu asas kebangsaan, yang ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 UPA. Ketentuan ini memberikan jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah. Yang ketujuh yaitu penyelenggaraan land from, yang ini tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Yang ke-8 yaitu perencanaan atau planning.
mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kepentingan hidup rakyat dan negara. Yang ke-9 yaitu kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria, yakni sebuah upaya untuk menghapus dualisme hukum agraria yang diatur dalam hukum adat dan hukum barat. Yang terakhir yaitu nomor 10, kepastian hukum, yakni para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Selanjutnya nomor 2, yaitu soalnya A. Uraikan apakah yang dimaksud dengan hak bangsa, hak menguasai negara, dan hak ulayat. Hak bangsa sebagai penguasa bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan yang tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Dengan kata lain, wewenang negara. Yaitu selanjutnya hak ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Soal selanjutnya itu 2B, bagaimanakah pengaturan terkait hak milik, HGB, HGU, hak pakai publik dan hak pakai privat, dan hak pengelolaan. Hak milik adalah pada dasarnya hak milik diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja yang berkewenangan tunggal, baik untuk tanah yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun suatu di atasnya. Selanjutnya itu HGB, hak guna bangsa adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, yaitu warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia untuk peraturan pemerintahan yaitu nomor 40 tahun 1996 secara khusus diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 38. Selanjutnya yaitu HGU. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama jangka waktu tertentu bagi kepentingan usaha, pertanian, perikanan, dan peternakan. Subjeknya yaitu berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun tertentu. Dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun. Setelah habis jangka waktunya, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun. Peraturan mengenai HGU selanjutnya dapat kita temui pada Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Menurut pasal 8 ayat 2 PP Nomor 40 tahun 1996, setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria, dapat diberikan pembaruan hak. Selanjutnya yaitu hak pakai publik dan hak pakai privat. Mengenai hak pakai diatur dalam Peraturan Perundangan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 secara khusus diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 58. Hak pakai sendiri adalah hak untuk menggunakan hak yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah yang dimiliki orang. Hak yang dimaksud dengan hak pakai publik yaitu mempunyai batasan menggunakan atas menunggu hasil atas tanah negara. Subjeknya itu instansi pemerintahan, badan-badan agama dan sosial, dan perwakilan negara asing dan badan internasional. Untuk hak pakai privat, batasannya yaitu menggunakan atau memungut hasil atas tanah negara atau tanah hak milik untuk subjeknya yaitu warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, warga negara asing Indonesia, dan badan hukum asing di Indonesia. Selanjutnya itu hak pengelolaan. Hak pengelolaan lahir tidak didasarkan pada undang-undang, akan tetapi didasarkan pada peraturan
Menteri Agrarian. Dengan Peraturan Menteri Agrarian Nomor 09 Tahun 1965, lahir jenis hak penguasaan atas tanah yang baru dalam hukum tanah nasional, yaitu hak pengelolaan. Selanjutnya nomor 3, pada tahun 1990 PT Matahari mendapatkan status HGB di atas tanah negara. Kemudian pada tahun 1992 PT Matahari membangun apartemen untuk kepentingan komersial di atas tanah HGB tersebut, baik untuk disewakan serta dijual dengan status hak milik. Pertanyaan 3A, siapakah subjek pemegang hak sewa dan milik atas tiap-tiap bagian apartemen tersebut? Jawabannya yaitu subjek pemegang hak sewa dan hak milik PT Matahari. Soal selanjutnya itu 3B, berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut? Jawabannya diatur dalam pasal 26, pasal 29 PP nomor 40 tahun 1996, HGB atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka 30 tahun. Selanjutnya itu C, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain? Jawabannya itu berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PP nomor 40 tahun 1996, pemegang hak guna bangunan atau HGB untuk memberikan jalan air atau kemudahan lain bagi perkarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan atau HGB tersebut. Soal yang keempat yaitu D, apakah PT Matahari dapat menjaminkan objek HGB-nya kepada bank? Jawabannya yaitu pemegang HGB tersebut boleh menggunakan sertifikat tersebut untuk menjaminkannya. Yang tidak boleh adalah pemegang perjanjian bangunan guna serah atau BGS, karena pemegang BGS hanya berhak membangun di atas lahan HPL dalam kurun waktu sesuai perjanjian untuk kemudian menjadi hak milik pemegang HPL. Soal selanjutnya yaitu E, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB yang diperolehnya? Jawabannya yaitu berdasarkan pasal 32 PP nomor 40 tahun 1996, PT Matahari berhak menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan waktu yang ditentukan, mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi maupun usahanya, mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, membebani dengan hak tanggungan, berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PP nomor 40 tahun 1996, PT Matahari sebagai pemegang HGB berkewajiban untuk membayar uang pemasukan, menggunakan tanah sesuai peruntukannya, memelihara dengan baik dan bangunan yang ada di atasnya, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB apabila jangka waktu telah habis, menyerahkan sertifikat HGB yang telah dihapus kepada kepala kantor pertanahan, dan memberikan jalan air atau kemudahan bagi bidang tanah yang terkurung di dalamnya. Soal selanjutnya itu nomor 4, di wilayah Sumatera Utara terjadi sengketa kepemilikan tanah antara PT Sentosa yang bergerak di bidang perkebunan dengan masyarakat sekitar. Masing-masing pihak saling mengklaim kepemilikan tanah atas tanah yang ada. Sebagai akademisi hukum, bagaimanakah Anda menyelesaikan atau memberikan pandangan hukum atas kasus tersebut? Jadi jawabannya adalah jika terjadi permasalahan seperti itu, kita sebagai akademisi hukum ini harus memberikan sebuah masukan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan hal tersebut. Kita harus menanyakan dulu asal-usul tanah itu sebenarnya dalam kehidupan hal seperti itu bisa terjadi. Maka dari itu kita harus melakukan pengecekan sertifikat tanah tersebut, dan di situ kita tahu bidang tanah yang dimiliki masyarakat di mana terjadi sengketa kepemilikan tanah antara PT Sentosa dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya itu soal nomor 5. Pada tahun 2015 seorang WNI merubah warga negaranya menjadi WNA, padahal ia memiliki tanah seluas 5 hektar. Apa yang harus dia lakukan untuk melindungi kepentingannya atas kepemilikan tanah tersebut? Saat itu dia memiliki 3 orang anak yang masih berstatus WNI. Jika dia beralih ke warga negara asing, jika status tanahnya hak milik, maka dalam jangka waktu 1 tahun dia wajib melepaskannya, terkecuali dia memiliki ahli waris yang berwarga negara Indonesia, maka tanahnya akan diserahkan kepada ahli waris tersebut. Kecuali hak pakai dapat diwaris walau ahli warisnya WNA, tapi harus memiliki izin tinggal di Indonesia. Seperti yang diketahui, hak milik hanya bisa dimiliki oleh warga Indonesia.
Demikianlah jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.